Proses naturalisasi tidak akan berhenti sampai di sini untuk kita pakai, untuk kita proses. Silent operation yang dari PSSI ya sekarang ini mulai apa enggak kita welcome. Dan memang kita membutuhkan pemain-pemain keturunan kok teman-teman. Setelah berhasil mengamankan tanda tangan 3 pemain yang masuk dalam kategori Grade A di Liga Eropa, yaitu Mes Hilgers, pemain belakang dari klub FC Twente, Cavendish juga pemain belakang dari FC Copenhagen Denmark, dan seorang pemain depan oleh Romeni dari klub FC Utrecht. Namun ketiganya belum pernah debut main bersama di timnas Indonesia dan diharapkan bisa bermain secara bersamaan dan memberikan dampak signifikan untuk meraih nilai maksimal di 4 sisa laga, 2 kandang, dan 2 tandang. Untuk bisa lolos langsung, peluang terdekat dan jadi ambisi yang paling rasional adalah merebut posisi runner-up yang kini dihuni oleh Australia. Dan untuk bisa mewujudkan hal tersebut, tiada pilihan lain kecuali dengan memenangkan seluruh sisa pertandingan yang hanya satu tak bisa diraih di atas kertas ialah ketika kita harus tandang ke Jepang, hasil draw mungkin hal paling hebat melawan Jepang di kandangnya untuk saat ini. Tak bermaksud meremehkan Australia jika kedalaman skuad timnas Indonesia terjaga dan menambah kekuatan skuad yang sudah ada saat ini, juga mengantisipasi hal-hal yang tak bisa diduga, menambah amunisi dengan mempercepat proses naturalisasi pemain yang sudah lama dibidik dan kadung jadi perbincangan hangat di publik sepak bola Indonesia dan bahkan dunia. Proses naturalisasi itu mutlak harus diselesaikan secepatnya dalam 3 bulan sebelum Maret tahun depan, tentu dengan pemerataan kekuatan di semua lini, belakang, tengah, dan depan. Jika tak bisa dibilang bisa mengalahkan kekuatan Australia, tapi mungkin kita bisa mengimbanginya, lantas siapa sajakah para pemain incaran yang mendesak untuk segera dinaturalisasi? Siapa sajakah mereka? Dan sehebat apakah mereka? Apakah mereka bisa membantu mewujudkan proyeksi akhir fase ini? Jika kalian penasaran, simaklah video ini sampai akhir. Like dan subscribe dulu, juga sampaikan pendapat kalian di kolom komentar jika berkenan. Berikut adalah profil dari pemain-pemain yang sudah lama masuk radar dan diprediksi akan dinaturalisasi oleh tim nasional Indonesia. 1. Emil Audero. Nama lengkap: Emil Audero Mulyadi, usia 27 tahun, lahir 18 Januari tahun 1997. Posisi kiper klub saat ini Como tahun 1907 Italia. Bakat dan kontribusi dikenal karena refleks cepat dan kemampuan penyelamatan yang baik. Selama bermain di Sampdoria, Audero menjadi andalan di bawah mistar gawang dengan catatan penyelamatan yang mengesankan pada musim 2023-2024. Ia dipinjamkan ke Inter Milan dan tampil solid dalam beberapa pertandingan, termasuk debutnya di Liga Champions UEFA melawan Benfica. Emil Audero yang sekarang punya nilai market sekitar 167,5 miliar rupiah itu sebenarnya sudah lama dibidik timnas Indonesia untuk dinaturalisasi, bahkan bos PSSI pun pernah menemuinya langsung di Italia. Justru pihak orang tuanya yang notabene asli orang NTB itu menolak dengan alasan menunggu panggilan timnas Italia saat itu. Namun sampai kini, saat usianya menjelang 27 tahun, panggilan yang ditunggu-tunggu pun tak kunjung datang. Kini Audero mulai membuka harapan agar dia bisa dipanggil lagi. Keputusan ada di PSSI dan Coach Sintayong jika masih diperlukan dan jika bukan pilihan utama. Emil Audero akan jadi pelapis yang sepadan untuk Martin Paes. 2. Ian Maatsen. Nama lengkap Ian Ethan Maatsen. Usia 22 tahun, lahir 10 Maret tahun 2002. Posisi bek kiri, winger klub saat ini Aston Villa, Inggris. Maatsen memiliki kemampuan dribbling yang baik dan umpan silang akurat. Selama dipinjamkan ke Burnley pada musim tahun 2022 tahun 2023.
Ia membantu tim promosi ke Premier League dengan harga pasar mencapai 250 miliar rupiah. Pemain ini benar-benar berkelas grade A. Jika bergabung kemungkinan bakal menjadi pemain termahal dari Asia. Untuk saat ini, akan menambah banyak opsi barisan belakang timnas Indonesia. Juga besar kemungkinan akan menjadikan timnas Indonesia menjadi pertahanan terkuat di Asia. Ian Maatsen pun lama sudah dikontak pihak agen PSIC. Namun Maatsen, yang langganan timnas Belanda usia remaja itu, sedang menunggu panggilan timnas Belanda senior, dan memang pernah mendapat panggilan mengisi posisi pemain yang cedera saat Piala Eropa beberapa waktu lalu. Namun Maatsen tak mendapatkan kesempatan bermain sampai akhir kejuaraan, dan di babak kualifikasi Piala Dunia, sekarang Maatsen masih menunggu panggilan Ronald Koeman, bos timnas Belanda. Dan penantian panjang ini pun membuat Maatsen kecewa dan frustasi, sebab ini pula lah yang bisa membuat Maatsen terbuka hati untuk menyambut tawaran Indonesia yang sangat mengharapkan kehadirannya, dan regulasi FIFA memungkinkan untuk itu. Sebab Maatsen belum pernah bermain untuk timnas senior Belanda sampai saat ini. 3. Pascal Struijk. Nama lengkap, Pascal Augustus Struijk. Berusia 25 tahun, lahir 11 Agustus tahun 1999. Posisi bek tengah klub saat ini, Leeds United di Inggris. Bakat dan kontribusi, Struijk dikenal karena kemampuan bertahan yang solid dan kemampuan bermain bola yang baik. Ia telah menjadi pemain kunci di Leeds United, tampil konsisten di Premier League, dan membantu tim bertahan di kasta tertinggi. Harga pasar diperkirakan sekitar 335 miliar 60 juta rupiah. 4. Jayden Oosterwolde. Jayden Rafael Oosterwolde, usia 23 tahun, lahir 26 April tahun 2001, posisi bek kiri, klub saat ini Fenerbahce, Turki. Bakat dan kontribusi, Oosterwolde memiliki kecepatan dan kemampuan bertahan yang baik setelah pindah dari FC Twente. Ia menjadi pilihan utama di Fenerbahce dan berkontribusi dalam pertahanan tim. Harga pasar diperkirakan sekitar 12 juta euro atau 201 miliar lebih. 5. Tristan Guijer. Usia 20 tahun, lahir 2 September tahun 2004. Posisi bek tengah klub saat ini PIC Seoul, dipinjam dari Ajax Amsterdam, Belanda. Bakat dan kontribusi, Guijer dikenal karena kemampuan bertahan yang kuat dan kemampuan membaca permainan yang baik selama dipinjamkan ke PSC Seoul. Ia tampil solid di lini belakang dan membantu tim dalam jika sepakat dinaturalisasi. Tristan diproyeksikan untuk regenerasi pemain timnas Indonesia masa depan. Harga pasar diperkirakan sekitar 5 juta euro atau hampir 84 miliar rupiah. 6. Jairo Ridewald. Jairo Joaquim Ridewald. Usia 28 tahun, lahir 9 September tahun 1996. Posisi gelandang bertahan dan bek tengah klub saat ini Royal Antwerp, Liga Belgia. Ridewald dikenal karena kemampuan bertahan yang solid dan kemampuan distribusi bola yang baik. Setelah bermain di Ajax dan Crystal Palace, ia pindah ke Royal Antwerp dan menjadi pemain kunci di lini tengah dan pertahanan. Harga pasar diperkirakan sekitar 8 juta euro atau setara 133,1 miliar lebih. 7. Mauro Zigastra. Usia 20 tahun, lahir 9 November tahun 2004. Posisi gelandang serang klub saat ini FC Utrecht, Belanda. Zigastra memiliki visi permainan yang baik dan kemampuan mencetak gol dari lini tengah. Ia telah tampil di tim utama FC Utrecht dan berkontribusi dalam serangan tim. Harga pasar diperkirakan sekitar 7 juta euro atau setara 115,5 miliar rupiah. 8. Miliano Jonathans. Miliano Jonathans. Usia 20 tahun, lahir 5 April tahun 2004. Posisi winger dan gelandang serang klub saat ini Vitesse Belanda. Jonathans pemain muda yang sangat bersinar di level usia muda kompetisi negeri Belanda, keinginan untuk bergabung bersama timnas Indonesia.
Terkendala cedera yang jika ada skala prioritas utama, para pemerhati timnas Indonesia berpendapat paling utama adalah kepada 4 nama terakhir disebabkan beberapa faktor. Pertama, menghindari resistensi terhadap hubungan dengan timnas Belanda karena yang dimaksud sudah tak berkepentingan dengannya. Kedua, antusiasme pemain yang bersangkutan. Mereka bersedia dengan sukacita dan tidak berbelit-belit. Ketiga, disesuaikan dengan kebutuhan timnas sendiri dengan posisi natural yang mereka biasa bermain. Keempat, faktor senioritas dan jam terbang serta pengalaman yang mumpuni. Mereka pemain siap pakai. Selebihnya pihak PSSI lah yang paling tahu. Bos Erick Thohir dan Coach Shin mungkin jauh lebih paham segalanya ketimbang para pengamat dan para pencari berita. Dari deretan nama di atas adalah jaminan mutu untuk kekuatan dan kedalaman skuad timnas Garuda. Di samping pasukan Garuda yang sudah ada tentunya, juga talenta lokal yang sedang bersinar adalah potensi yang luar biasa berbahaya jika bisa disinergikan dan dipoles juru taktik Shin Tae-yong. Keputusan ada di badan Tim Nasional Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan tentu tim pelatih. Mudah-mudahan menjadi kekuatan luar biasa pasukan Garuda dan berkelanjutan Indonesia takkan pernah kehabisan stok pemain dan terus bertahan di level tertinggi sepak bola dunia. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.